Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, Tiang Irfan Wibisono, Ye, pengajar praktik yang akan mendampingi Pak Lalu Darwati, ye, insya Allah 9 bulan ke depan di SMA Negeri 1 satu Kuripan. Kuripan. Nah, di sini juga ada satu lagi CGP, Ye, Pak Makrib Pudin. Baik, Bismillah, hari ini kita akan melakukan pendampingan individu yang ke-0. ye, Apa saja ada materi yang disampaikan, materi yang dibawakan di pendampingan individu yang ke-0 ini adalah yang pertama, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, kemudian bagaimana dukungan ekosistem dari sekolah, kemudian ada tantangan belajar yang ada di LMS ya, selama belajar daring. Selanjutnya refleksi terhadap perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir adalah refleksi dari proses pendampingan ini sendiri, pendampingan individu ini sendiri. Nah, bagaimana? Apakah sudah siap? insya Allah Insya siap. Allah siap. Kabar baik ya semua keluarga? Ye, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik semua. Bismillah. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke instrumen dari proses pembelajaran selama kurang lebih 1 bulan terakhir. 1 bulan. Nah, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir yang Pak Lalu Darwati rasakan? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 1 bulan terakhir ini, kami CGP belajar tentang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita pelajari selama kurang lebih 2 minggu, dan di dalam pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada satu hal yang membuat saya tergugah dan ingin mengikuti jejak dari Ki Hajar Dewantara tersebut, yaitu menyebut bahwa menghambakan diri kepada anak. Di sini juga saya punya filosofi tersendiri terhadap mengabdi kepada anak itu, di mana guru ngaji saya pernah mengatakan bahwa lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua atau guru dalam mengisi kehidupan anak itu untuk menggapai masa depan yang lebih baik, harus banyak-banyak berkorban daripada suatu saat nanti kita akan menjadi korban dari kesalahan kita sendiri dalam mendidik anak itu. Sama juga dengan menghambakan diri kepada anak ini. Saya pertama kali agak gimana ya, kata menghamba itu yang saya tangkap adalah milik hanya untuk dipakai kepada Tuhan gitu kan. Kok bisa kita memakai menghambakan diri kepada anak? Setelah saya dalami, saya pelajari, saya artikel, maksudnya dari Ki Hajar Dewantara ini seperti tadi yang saya utarakan itu, dan saya juga termasuk mungkin salah satu penggiat atau penggerak dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Yang kedua adalah peran dan nilai-nilai dari guru, atau bisa kita pakai sekarang CGP, calon guru penggerak ini. Peran yang ada 5 peran yang udah kita pelajari selama 2 minggu ini, kurang lebih 2 minggu. Dan dalam diri saya ini pertama kali saya mengikuti pelatihan ini dan mendapatkan pembelajaran yang sangat penting sekali bagi saya, karena di pelatihan sebelumnya itu belum pernah mendengar atau membekali seorang guru seperti pembelajaran pada saat ini. Salah satunya adalah inovasi, mandiri, kolaborasi, serta berpihak kepada anak.
Dan kayaknya di dalam diri saya itu belum melekat nilai-nilai dan peran nilai-nilai, atau kalau bahasa saya itu potensi yang ada dalam diri. Nah, alhamdulillah saya mengikuti guru penggerak ini. Oh, ternyata sebagai guru itu ini loh potensinya, ini loh nilai-nilainya. Dan alhamdulillah saya bisa mengikuti ini dan saya mendapatkan ini di luar ekspektasi saya. Dan saya merasa setelah mempelajari ini, kok ada karakter dari guru itu atau dari diri saya sendiri yang berubah gitu setelah memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak ini. Apalagi kalau kita mengkoneksikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya merasa karakter saya sebagai guru akan diubah di dalam pelatihan ini. Dan itu harapan saya, ingin menemukan karakter seorang guru yang bisa menjadi panutan dan tuntunan. Dan saya merasa inilah salah satu wadah yang bisa saya pakai untuk saya gali, untuk bisa menjadi seorang guru yang betul-betul guru yang bisa dikatakan profesional, guru yang hakiki, guru yang bisa dituntun dan jadi panutan lah untuk generasi muda yang akan datang. Dan saya merasa bersyukur sekali bisa lulus di segala tahap teknik penyelesaiannya, seleksi yang begitu ketat. Dan saya merasa saat ini mungkin mudah-mudahan menemukan tempat wadah saya untuk lebih menggali potensi saya sebagai seorang guru di masa yang akan datang. Dan salah satu tempatnya mungkin ini. Baik, terima kasih Pak Lalu Darwati. Yang saya garis bawahi bahwa alhamdulillah 1 bulan terakhir berjalan lancar nih. Yang pertama ada beberapa materi yang dipelajari di LMS. Di antaranya adalah filosofi pemikiran KHD. Nah, yang salah satunya yang menjadi poin pembicaraannya adalah menghamba kepada anak. Anak. Di sini menghamba pada anak ini dalam artian positif, bukan bukan seperti kita menghamba kepada Tuhan ya. Nah, jadi intinya bahwa daripada kita menjadi korban, lebih baik kita berkorban. Nah, luar biasa sekali ini. Kemudian yang kedua adalah peran dan nilai guru penggerak. Di sini terdapat 5, antara inovasi, mandiri, kolaborasi, dan berpihak pada anak. Ya. Dan selama 1 bulan terakhir juga terdapat perubahan karakter ya. Terdapat perubahan karakter itu ya. Karena pemikirannya terbuka dengan adanya filosofi pemikiran KHD. Betul. Yang ternyata itu yang menjadi guru yang seutuhnya harusnya seperti itu. Seperti itu yang kita terima rasakan. Kasih, betul. Baik, selanjutnya dari pembelajaran 1 bulan terakhir, capaian apa yang Pak Lalu Darwati ini rasakan, yang paling berkesan begitu capaiannya? Ya, kesan yang bisa saya rasakan, yang bisa saya ceritakan di sini, yang di kelas misalkan. Boleh. Dalam proses pembelajaran di kelas itu, di sana dikatakan berpihak kepada anak. Guru itu tidak lagi jadi sumber utama dalam pengajaran. Bisa banyak sekali sumber lain yang bisa siswa gunakan untuk pembelajaran. Nah, di sini saya tempatkan saya sebagai guru sebagai entrepreneur, motivator, fasilitator untuk anak didik. Bagaimana siswa itu untuk berkembang dalam pembelajarannya. Dan salah satu yang saya pakai dalam pemikiran KHD itu adalah bernalar kritis. Nah, dengan saya menggali metode-metode pembelajaran yang mengacu ke bernalar kritis ini,
ternyata seorang anak didik itu pemikiran mereka lebih peka, ide-ide mereka itu bisa keluar daripada guru lebih banyak menjelaskan materi di depan kelas. Kata siswa, kalau guru mengajar di kelas menjelaskan terlalu lama, bisa bikin ngantuk, bisa bikin pusing. Nah, saya ubah cara metode pengajaran saya, dan ternyata ini sangat disukai. Selain itu juga, saya mengajak siswa untuk bernalar itu, semua siswa, 95% siswa itu, pemikiran-pemikiran bisa keluar. Apa saja yang ada di dalam kepala mereka, bisa mereka utarakan baik secara lisan maupun tulisan. Artinya di sini bahwa metode yang diajarkan atau dapat selain menyenangkan siswa itu dalam belajar, juga dapat memotivasi siswa itu untuk berpikir kritis. Artinya relax and but sure gitu kan. Belajar santai tapi itu pasti. Daripada yang sebelum saya lakukanlah lebih banyak menjelaskan di depan kelas, bikin anak pusing tadi itu, bikin cepat ngantuk sehingga konsentrasi belajar makin menurun. Tapi dengan cara seperti yang udah saya coba praktekkan ini, mereka lebih enjoyable. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini sangat menyenangkan Pak, katanya. Dan apa yang ada di kepala saya itu bisa saya keluarkan, katanya. Serta tidak ada tekanan sama sekali. Mereka bebas mengekspresikan diri gitu kan. Saya kira itu yang bisa salah satu kesan yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih. Jadi yang dapat saya simpulkan dari capaian apa yang sudah diperoleh selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Jadi Pak Lalu Darwati ini mulai untuk mengubah metode pembelajarannya di kelas. Ya. Jadi mengubah metode pembelajaran yang bernalar kritis, yang semulanya hanya menerangkan sehingga siswanya ngantuk, bosen, diubah menjadi pola belajar yang berpikir kritis sehingga tadi siswa itu lebih rileks, pemikirannya terbuka, tidak ada tekanan sehingga mereka enjoy dalam belajar. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya, nah selama Pak Lalu Darwati ini mengubah metode pembelajarannya ya, bagaimana dukungan dari ekosistem yang ada di sekolah, baik dukungan dari kepala sekolah, teman-teman guru, kemudian dari siswanya sendiri, maupun dari sarana prasarana yang ada di sekolah. Mungkin bisa disampaikan. Iya. Untuk sampai saat ini, dukungan dari kepala sekolah, saya kira beliau kepala sekolah akan mendukung segala apapun yang dilakukan seorang bawahannya itu atau guru itu, asalkan berkaitan dengan untuk meningkatkan kompetensi siswa, pasti mendukung 100%. Dan alhamdulillah untuk kepala sekolah saya ini dukungannya sangat luar biasa sekali kepada kita sebagai CGP di sini, memberikan akses yang begitu luar biasa dan memberikan nasihat juga yang membangun, yang mendorong kita untuk melakukan yang lebih baik lagi di kedepannya. Namun untuk para rekan sejawat atau Bapak Ibu guru kita mungkin karena belum memahami terlalu mendalam mungkin tentang program guru penggerak ini, sehingga apa yang kita bilang ya, belum terlalu care lah begitu. Belum. Namun kalau kita menceritakan
proses perjalanan kita dalam menggali ilmu di program Guru Penggerak ini, saya pikir mereka akan mendukung 100% juga demi kebaikan anak bangsa ke depan, gitu kan. Namun saya coba mencari saran, nasihat atau apa di teman guru sesama mata pelajaran, gitu kan. Dan beliau, teman saya itu memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Dan nanti kalau ada apa-apa, ada masalah, bisa sharing ke kita, bisa saling bantu, begitu kan. Dan namun untuk guru dengan mata pelajaran lain belum saya temukan yang realnya, gitu. Tapi akan kita coba nanti terkait dengan tujuan dari PGP ini, digerakkan, menggerakkan, dan semua akan bergerak nanti kan. Betul. Begitu. Terus dari siswa seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa dampak yang ditimbulkan dari setelah kita mengikuti pembelajaran di CGP ini, mereka merasa ada perubahan dalam kegiatan belajar mengajar, baik di kelas atau daring maupun secara luring dan daring. Dan pernyataan atau testimoni positif mereka ini salah satu cara yang baik untuk menggali potensi yang ada dalam diri siswa itu, lebih lagi dalam menghadapi, kalau sekarang ini tidak ada ujian nasional kan, diganti dengan AKM. Dan salah satu metode pembelajaran ini sangat tepat sekali untuk menghadapi ujian AKM itu, yang terkait dengan bernalar kritis itu. Tadi, betul. Dan saya pikir metode-metode yang ada yang terkait dengan pemikiran KHD sama terus peran-peran nilai guru penggerak ini, saya pikir salah satu cara untuk menantang dalam arti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian AKM itu sendiri. Dari segi sarana prasarana? Segi sarana prasarana, saya kira alhamdulillah di sini kita mempunyai akses yang luas, ya, baik dari segi internetnya, WiFi-nya, atau terus fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya. Artinya saya pikir sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini sudah cukup memadai, gitu ya. Artinya tidak ada masalah bagi saya, gitu, bagi saya sendiri. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami simpulkan bahwa dukungan dari Bapak Kepala untuk kemajuan pendidikan sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Kemudian dari rekan-rekan sejawat, mungkin ada beberapa guru yang belum care karena mungkin belum mendalami, belum tahu. Namun dari rekan-rekan guru semata pelajaran, responnya sangat baik dan bisa berkolaborasi untuk membantu menemukan jika ada permasalahan dan solusi. Ya. Untuk siswa ternyata testimoninya positif ya, karena salah satu cara yang baik untuk menggali potensi siswa. Apalagi sekarang tidak ada ujian nasional, adanya AKM. Jadi sangat pas sekali dan menjawab tantangan di materi yang diujikan di AKM. Kemudian untuk sarana prasarana di sekolah sudah aman, tidak ada masalah, termasuk internet juga lancar, begitu. Betul. Baik, kita lanjut ke instrumen berikutnya, yaitu tantangan dalam pembelajaran daring. Baik, di 1 bulan pertama ini kan mungkin sedang salah satu adaptasi juga ya, karena mengenal LMS yang baru. Apakah pembelajaran melalui LMS tersebut sudah berjalan lancar, Mi? Bagi saya, alhamdulillah sudah berjalan sangat baik sekali, dan saya merasa
tidak ada kendala yang sangat berarti bagi saya dalam mengikuti pembelajaran lewat LMS ini. Cuman kadang-kadang ini terbentur dengan apa namanya jaringan internet itu, ya. Waktu kita sangat butuh sekali, waktu saat kita lagi belajar gitu, tiba-tiba kuota internet habis, sementara rumah saya itu jauh dari tempat orang jual pulsa atau kuota gitu. Apalagi kejadiannya tengah malam, susah sekali itu urusannya. Sementara saya belajar, kalau pagi itu saya gunakan di sekolah, jam 2-3 saya istirahat, dan full malam itu saya pakai belajar LMS. Nah, karena ini pernah terjadi sama saya, yang waktu kita belajar asik belajar gitu, tiba-tiba kuota internet habis, kita tidak tahu mau ngapain, ya udah kita tutup aja gitu kan. Nah, itu salah satu hambatan yang saya rasakan selama ini. Yang kedua, hambatan saya pikir untuk diri saya itu datang dari dalam diri sendiri. Artinya kalau udah datang rasa malas itu merupakan suatu hambatan yang sangat luar biasa, yang mau tidak mau harus itu kita lawan. Kalau hambatan-hambatan yang lain insya Allah bisa saya lampaui, lalui, atasi dan sebagainya. Dan salah satu hambatan terbesar saya ini, kalau udah muncul datang rasa malas dalam beraktivitas atau dalam bagaimanapun juga, itu yang susah kita lawan. Tapi insya Allah saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawan rasa malas ini. Apapun yang diberikan, tantangan yang ada dalam LMS atau dalam mengikuti program ini, insya Allah bisa kita selesaikan. Yang saya banggakan dari teman-teman CGP, khususnya kelompok 6 kalau tidak salah, itu kolaboratifnya itu yang luar biasa, yang bisa saling mengisi kekurangan satu sama lain, sehingga muncul seperti yang dibilang Pak Fasilitator, itu saling melengkapi kekurangan-kekurangan, sehingga muncul suatu ide-ide yang bisa mengembangkan diri dalam mengikuti program pelatihan ini. Baik. Saya pikir hambatan yang lain-lain insya Allah bisa teratasi semua, dan tidak ada kendala yang cukup berarti. Cuma itu dua itu aja yang saya hadapi. Oke, siap. Baik, terima kasih ya. Jadi yang dapat saya ambil intisarinya adalah alhamdulillah selama 1 bulan terakhir berjalan lancar. Adapun hambatan-hambatan yang paling dirasakan mungkin berat ya. Yang pertama adalah jika habis kuota karena belinya harus jauh ya. Jauh karena rumah terpencil gitu kan, desa gitu. Di desa. Kemudian yang kedua adalah jika pas males gitu ya. Pas males ya ini. Namun dari hambatan itu, kira-kira rencana ke depan nih, ke depan kan ini alhamdulillah sudah berjalan 1 bulan terakhir, sudah tahulah mungkin di mana celah-celahnya gitu ya. Nah, kira-kira untuk pembelajaran berikutnya apa strateginya gitu untuk menghadapi hambatan dan tantangan belajar melalui daring ini? Baik. Saya sesuai dengan niat awal dalam mengikuti program pelatihan ini, ingin menemukan metode-metode pengajaran di kelas yang cocok bagi diri saya, bagi pribadi saya, untuk meningkatkan kemampuan siswa, gitu kan. Dan di sini, di dalam pelatihan ini, di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu disebutkan adalah nilai-nilai kebudayaan. Dan ini merupakan hal yang baru, yang baru saya kenal, gitu kan, dalam pengajaran di kelas.
Dan rencana saya ke depan, setelah saya mempelajari ada peran dan nilai guru penggerak terus filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya ingin membuat suatu metode pengajaran di mana bisa mengintegrasikan dengan nilai-nilai kebudayaan lokal yang ada di daerah saya. Dan itu tujuan terbesar saya dalam mengikuti pelatihan ini, ingin menemukan metode-metode baru dalam pengajaran di kelas. Itu saja nih, niat fokus saya ke sana. Baik. Begitu. Jadi untuk mengatasi hambatan atau tantangan itu adalah kembali lagi ke diri sendiri, mengingatkan diri sendiri bahwa motivasi kita ikut kegiatan ini adalah agar bisa menemukan metode-metode baru yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Ya, sehingga nanti siswanya bisa meningkatkan kemampuannya sendiri, begitu Mi. Baik. Nah, terkait dengan LMS nih, apa saja mungkin saran yang bisa atau saran untuk mungkin ya teknis, dari segi teknis di LMS-nya? Mungkin apakah menu-menunya terlalu ribet, ataukah jaringannya lemot atau susah diakses? Nah, itu apakah ada seperti itu, atau mungkin ada dari segi kenyamanan tampilan sehingga nanti bisa kami sampaikan kepada pengembang LMS agar bisa lebih lebih mudah dipelajari begitu. Baik. Kalau menurut saya pribadi, untuk menu dari LMS itu saya merasa sangat nyaman, tidak ribet, ya, dan fitur-fitur yang ditampilkan itu juga cepat dipahami, dan alhamdulillah bisa, artinya saya cepat memahami apa-apa saja yang ada dalam LMS tersebut. Cuman yang sedikit mungkin dalam penyampaian materi di LMS itu terlalu singkat, ya, sehingga setelah membaca perintah atau apa dari materi itu, kita berpikir kembali untuk mencari informasi di lain tempat, gitu kan. Terus yang kedua, kalau masalah jaringan, karena saya berada di daerah yang terpencil, jelas otomatis sinyal itu pasti akan menemukan yang namanya lelet, lemot, begitu ya. Terus yang berikutnya, saya pikir yang lain tidak ada sih. Untuk LMS-nya ini menu-menunya udah bagus sekali sih. Malah saya kepingin mencoba, ada nggak ya kalau seperti ini kita bisa belajar daring sama siswa kalau kita dikasih menu seperti ini, gitu kan. Baik, terima kasih ya. Jadi alhamdulillah. Dan satu lagi Pak, mungkin saya tambahkan untuk LMS ini, untuk pemakaian kuota tidak terlalu besar gitu. Tidak boros. Jadi tidak boros. Jadi cocok sekali dipakai siswa yang kadang-kadang punya kuota sedikit begitu kan. Masya Allah. Daripada kita pakai media-media lain yang pasti alasan siswa itu kenapa tidak mengajarkan tugas atau apa, pasti jawabannya tidak ada kuota begitu. Dan kalau pakai aplikasi ini sungguh hemat kuota gitu. Artinya cocok bagi siswa yang kekurangan kuota begitu. Baik. Terima kasih, sangat detail sekali nih Mami ya. Jadi menurut Pak Lalu Darwati ini tampilan LMS sudah sangat nyaman ya, tidak ribet, fitur-fiturnya cepat dipahami. Bahkan yang penting. Ini pengalaman ini kuotanya hemat. Luar biasa sekali. Nah, namun ada satu yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah sebaiknya materi itu tidak hanya satu ya mungkin ya, atau ada referensi-referensi yang sudah disediakan lebih gitu ya. Banyak referensinya disediakan. Baik, ya. Coba nanti insya Allah ke depan kita sampaikan ke panitianya begitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke instrumen refleksi terhadap
penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama adalah apa saja kekhawatiran yang Pak Lalu Darwati ini rasakan sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Jadi kita flashback dulu. Kekhawatiran ketika sebelum menjadi CGP. Nah, apakah selama 1 bulan ini kekhawatiran tersebut ada muncul? Nggih, atau tidak, atau sebaliknya? Baik, terima kasih. Silahkan. Selama ini waktu mengikuti tes ini, untuk kekhawatiran tidak ada sih yang terbersit di dalam hati. Yang ada cuma harapan, mudah-mudahan tempat saya ikut ini menemukan metode pengajaran yang baik, yang bagus, yang cocok untuk diri saya. Baik. Namun kekhawatiran yang muncul setelah mengikuti pembelajaran adalah apakah proses pelatihan ini akan berjalan terus-menerus dalam arti membina guru-guru yang sudah dilatih ini sampai seterusnya gitu kan, tanpa setelah selesai pelatihan hilang begitu saja begitu kan. Nah, itu kekhawatiran yang terbesar, karena harapan saya setelah mendapatkan ilmu terus kita terapkan di sekolah kita masing-masing, kemudian harus ada pantauan juga. Jangan sampai setelah dapat pelatihan, dapat ilmu malah tidak dipakai. Sudah seperti angin berlalu gitu kan. Nah, itu sih harapan saya dari kementerian atau dari pemerintah untuk terus memantau potensi diri yang ada pada guru di seluruh Indonesia ini. Dan saya pikir pelatihan ini sungguh luar biasa sekali untuk meningkatkan potensial guru itu untuk mengembangkan, memajukan dunia pendidikan ini. Dan oleh karena itu mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak terjadi gitu ke depan. Dan saya berharap terus-menerus pemerintah mengoptimalkan bahkan memaksimalkan kemampuan potensi guru ini di Indonesia ini. Baik. Terus yang berikutnya, kekhawatiran saya, pertanyaan timbul setelah mengikuti ini, nantinya saya mau jadi apa gitu. Seperti apa saya ini nanti gitu kan. Itu yang muncul pertanyaan setelah mengikuti pelatihan ini. Namun setelah mengikuti pembelajaran ini, yang terjadi adalah kok ada yang berubah dari diri saya begitu kan. Mungkin dalam proses pelatihan selama 9 bulan ini nanti, ini mungkin yang dimau sama pelatihan itu sendiri gitu ya. Sehingga pertanyaan yang saya menjadi apa itu nanti kayaknya hilang dengan sendirinya, terjawab dengan karakter seorang guru seperti apa begitu. Saya pikir itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kekhawatiran secara khusus tidak ada. Tidak ada. Ya, betul. Tapi justru malah ada harapan di mana di pelatihan ini diharapkan bisa menemukan metode pembelajaran yang bagus sehingga nanti siswa bisa berkembang sesuai dengan potensinya begitu ya. Dan kekhawatiran yang justru yang ada setelah berjalan 1 bulan itu adalah apakah proses ini nanti akan berjalan terus? Berjalan gitu. terus ya, betul. Ada angkatan berikutnya mungkin ya. Dan kalaupun ada angkatan berikutnya, alumninya bagaimana? Alumninya bagaimana? Apakah nanti setelah lulus ya sudah dibiarkan saja, ataukah nanti ada pemantauan dari pemerintah? Sehingga nanti ilmu yang sudah didapatkan itu
tidak menguap, Tidak istilahnya kan menguap, begitu. terus Baik. berjalan Terus gitu berjalan kan. dan diterapkan Di dalam kelas, dalam di sekolah kelas. Masya masing-masing Allah. begitu. Pemikiran yang luar biasa ini. Nah, selama kurang lebih 1 bulan terakhir, dari harapan ataupun kekhawatiran itu, apakah sudah ada yang terjawab nih? Kekhawatiran yang muncul tadi itu secara otomatis hilang ya? dengan hasil yang ditimbulkan, gitu kan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, seperti yang saya bilang tadi itu, ada yang dia mau ubah dari pelatihan ini, yaitu karakter baik dari seorang guru itu. Betul. Dan saya merasa sedikit demi sedikit, kok karakter saya sebagai guru yang kemarin-kemarin itu agak menghilang gitu kan. Muncul dengan karakter-karakter yang sesuai dengan tuntunan KHD ini, Ki Hajar Dewantara. Dan saya pikir itu suatu perubahan yang positif bagi diri saya. Mungkin selama ini kita mengajar sebagai guru itu hanya mengejar IQ siswa saja, tanpa melihat hal-hal yang lain juga terkait kebudayaan, adat istiadat, tingkah laku siswa itu. Dan saya pikir dengan ada pelatihan ini merubah diri saya begitu kan, karakter positif saya, apalagi insya Allah nanti akan melekat pada diri saya kelima nilai potensi sebagai seorang guru itu, akan terlihat nyata perubahan-perubahan itu, karakter diri saya sebagai seorang guru, yang mudah-mudahan menjadi guru yang sebagai panutan dan tuntunan itu. Itu sih harapan saya gitu kan. Baik, terima kasih. Jadi selama 1 bulan terakhir sudah ada dampak positif ya. Sudah ada dampak positif. Ada perubahan positif, yaitu bagaimana bisa menerapkan pola pikir Ki Hajar Dewantara. Sehingga sebagai guru tidak hanya mengajarkan IQ-nya saja yang dikejar, betul. Pinternya aja yang dikejar, tetapi juga ternyata menjadi guru itu juga harus mengajarkan nilai-nilai norma adat istiadat gitu kan. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, untuk 1 bulan atau bulan-bulan atau materi ke depan, apakah ada harapan yang sekiranya menjadi keinginan sendiri? Kira-kira ada tidak, selain dari pemikiran penerapan Ki Hajar Dewantara, untuk bulan-bulan berikutnya, apakah ada harapan yang ingin dicapai begitu? Ya, kalau untuk saya pribadi, untuk kedepannya itu saya belum memikirkannya, belum memikirkan terlebih dahulu, karena saya harus konsentrasi, fokus apa yang kita alami saat ini, tanpa harus kita berangan-angan ke depan mau ngapain. Lebih baik kita lihat yang di depan kita saat ini, yang kita harus selesaikan, kita tuntaskan gitu kan. Baik. Daripada kita berangan-angan ke depannya nanti tidak terwujud, malah bikin kecewa juga. Nah, kalau saya pribadi lebih baik fokus terhadap satu titik, dan titik itu harus saya raih. Begitu. Baik. Terima kasih. Supaya tidak pemikiran saya itu tidak terombang-ambing ke sana kemari. Dan karakter berpikir saya itu berpikir satu titik, dan titik itu harus saya raih dan harus saya dapat bagaimanapun caranya. Baru nanti melangkah ke tahap berikutnya begitu. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Jadi untuk harapannya sendiri tidak ada, karena justru Pak Lalu Darwati ini fokus pada pelajaran 1 bulan terakhir. Karena untuk 1 bulan terakhir itu harus dicapai dulu, baru nanti kalau sudah tercapai semuanya melangkah ke tahap berikutnya. Terima kasih, Mi. Selanjutnya kita masuk pada
dukungan. Nah, ini dukungan dari pihak sekolah dan terkait dengan penerapan perubahan kegiatan belajar di kelas sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini dari bentuk nyata dukungan kepala sekolah seperti apa nih? Salah satu bentuk nyata dukungan dari kepala sekolah ini, yang pertama, khususnya untuk CGP yang ada di SMA 1 Korepan ini, kita diberi kesempatan untuk berkreasi, menemukan ide-ide positif baru, dan diterapkan di sekolah kita. Apalagi dalam metode pembelajaran di kelas. Pak Kepala Sekolah, kita sangat welcome dan memberikan support, dukungan yang begitu luar biasa, dan memberikan kebebasan kepada kita untuk berkreasi. Yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan potensi siswa itu dapat terwujud, meningkatkan kemajuan di sekolah kita itu dapat terwujud, bagaimanapun caranya. Dan Pak Kepala Sekolah pasti mendukung, gitu kan. Baik. Jadi dukungan nyatanya adalah membebaskan CGP-nya untuk berkreasi, tidak membatasi, tidak membatasi. Asal kalau untuk kemajuan sekolah, beliau sangat mendukung. Sangat mendukung sekali. Luar biasa. Nah, kita lanjut ke perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang Pak Lalu Darwati lakukan di dalam ruang kelas, apakah sudah selaras dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, mungkin karena pembelajaran kita ini mungkin baru 1 bulan, tidak begitu lama, dan juga terkait dengan pandemi ini juga, artinya kita belajar secara tatap muka terbatas. Belum saya melihat secara lebih nyata hasil yang kita lakukan, dan mudah-mudahan ke depan ada kelihatan perubahan, artinya karena mungkin pengaruh lingkungan juga di sekolah kita ini yang masih belum bisa terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya, gitu kan. Sehingga untuk menerapkan ide-ide dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mungkin bisa kita bilang terlalu dini untuk mengubah secara drastis dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi intinya di sini bahwa kita untuk melakukan suatu perubahan dalam bentuk kebiasaan itu membutuhkan proses yang panjang, butuh proses waktu yang lama, sehingga apa yang kita lakukan itu nanti muncul menjadi suatu kebiasaan. Baik, terima kasih. Jadi karena baru berjalan 1 bulan, jadi dampaknya itu belum terlalu terlihat, karena masih terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Namun untuk ke depan mudah-mudahan pembelajaran juga sudah normal sehingga nanti bisa diterapkan secara penuh. Nah, mengapa menurut Pak Lalu Darwati, mengapa perubahan tersebut harus dilakukan? Karena bagi saya, setelah merenungi, setelah mempelajari, setelah menggali informasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, dari saya bandingkan, saya comparekan dengan diri saya pribadi setelah sekian lama jadi guru, kok jauh berbeda begitu kan. Dalam arti karakter seorang guru yang sebagai panutan dan tutunan itu
sebelumnya itu ternyata masih kurang dalam diri saya. Masih kurang. Nah, setelah mengikuti mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, oh ternyata seperti ini loh jadi seorang guru yang baik. Dan bagi saya sendiri, cocok sekali dengan pribadi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Dan tentu sekali kita akan mencoba dan mau tidak mau harus melakukan suatu perubahan. Dan saya pikir juga dalam apapun itu juga kita harus mengalami perubahan. Jangan sampai monoton begitu aja. Saya sering di masyarakat, di desa saya khususnya dalam bidang pertanian gitu kan. Dari dulu sampai saat ini, masa pertanian begitu aja kan? Kita harus membuat suatu perubahan, dan perubahan itu yang akan menentukan diri kita dalam suatu kemajuan. Nah, kalau perubahan yang kita buat tidak ada kemajuannya, udah otomatis metode yang kita pakai jelas salah. Dan tentu yang kita harapkan adalah perubahan yang ke arah positif, kemajuan itu. Nah, sama juga dengan pendidikan di Indonesia ini, saya pikir ke belakang ini kita harus berubah dalam arti yang kita ubah itu adalah dari segi moralnya, terus adat istiadatnya, etikanya. Kalau IQ mungkin bangsa Indonesia ini udah, ya bisa saya bilang udah pintar-pintar semua, sudah cerdas dalam IQ-nya, tapi tidak cerdas dalam akhlaknya gitu. Dan ini yang harus kita rubah. Kalau akhlaknya udah cerdas, saya yakin IQ-nya pasti akan ikut cerdas juga. Ya demikian Pak. Baik, terima kasih. Jadi Pak Lalu Darwati menilai bahwa perubahan memang harus dilakukan karena harus mengikuti dengan kondisi yang ada sekarang, dan melihat dengan kondisi siswa yang saat ini, harusnya siswa itu tidak hanya pinter IQ-nya saja, tapi juga harus pinter moralnya, adat istiadatnya, etikanya, begitu nih, sehingga nanti bisa berguna ke depannya. Dan saya pikir juga Pak, mungkin kita lepas kontrol, artinya karena kita fokus ingin mengejar IQ siswa biar tinggi semua, sampai menggunakan standar kelulusan sampai 6, 7, 8 gitu. Sampai kita melupakan akhlakul karimah itu tadi. Betul. Jadi kita lost ke IQ-nya aja kita pikirkan. Sementara di akhlaknya, keimanan, ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa juga kita lantarkan begitu saja. Betul. Dan alhamdulillah dengan pelatihan ini sudah menyadari sebenarnya bahwa yang hilang itu ini. Dan ini yang akan kita munculkan lagi. Begitu. Baik, terima kasih Pak Darwati. Selanjutnya tadi Pak Lalu Darwati sudah menceritakan di awal bahwa ada respon positif ya ketika melakukan pembelajaran di kelas, aksi nyata di kelas. Nah, apa saja hal-hal yang baik dari aksi nyata di kelas yang Pak Lalu Darwati temukan, begitu, hal-hal yang baik? Ya, untuk terkait dengan siswa, dalam kegiatan belajar mengajar, terus dalam kegiatan belajar siswa, ternyata mereka aktif gitu kan, aktif menggali informasi. Saya contohkan dalam pelajaran saya naratif teks. Nah, terus saya
kasih gambar, metode saya menggunakan media, dan dari gambar itu saya menemukan bahwa dari misalnya dalam satu kelas itu ada 25 dan per tatap muka itu ada 50%, berarti 15 siswa. Sudut pandang mereka terhadap gambar yang saya berikan itu berbeda-beda. Ini artinya bahwa setiap siswa itu sudah mau mengeluarkan ide-idenya, pemikiran-pemikirannya terkait dengan gambar. Dan mereka tidak hanya keluar dari kepalanya saja, tapi mereka juga bisa punya referensi lain. Artinya teknologi yang mereka punya seperti HP itu bisa mereka manfaatkan untuk mensupport ide-ide yang mereka dapatkan. Artinya di sini aktif dalam menggali informasi-informasi yang mereka butuhkan untuk menjawab dari fasilitas dari hal-hal yang kita berikan kepada siswa kita itu. Dan di sini tidak kita temukan lagi, tidak ada siswa yang acuh tak acuh nongkrong waktu Pak Guru dan Ibu gurunya menjelaskan. Misalnya kadang-kadang kita lihat siswa di belakang asik main sendiri begitu kan. Dan di sini tidak ada seperti itu. Artinya 100% siswa semua di sana berusaha untuk mengeluarkan pemikiran yang ada dalam diri mereka itu. Baik. Baik, terima kasih. Jadi di aksi nyata Pak Lalu Darwati ini adalah menggali informasi siswa pada naratif teks tadi ya, di mana naratif teks tersebut menggunakan media gambar. Sehingga siswa diminta untuk mengamati atau mengembangkan ide berdasarkan gambar tersebut. Luar biasa. Nah, dari respon siswa yang seperti itu, bagaimana tanggapan Bapak sebagai guru? Apakah itu yang diharapkan atau mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan? Silahkan. Ya, memang masih ada yang perlu ditingkatkan. Khususnya ini pelajaran bahasa Inggris, gitu kan. Bahasa Inggris. Kalau kita mengajar dalam bahasa Indonesia, saya pikir udah mendapatkan sesuatu dari setiap waktu pembelajaran yang didapat. Artinya dalam 1 jam pelajaran itu, misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris 2 jam pelajaran, pada hari itu kita mendapatkan sesuatu gitu. Dan tidak tersia-sia waktu itu. Dan terbukti dengan saya pakai gambar ini, mereka mendapatkan sesuatu pada saat itu, pada jam itu gitu. Nah, untuk bahasa Inggris ini menjadi kendala saya sebagai guru bahasa Inggris, yang dimana rata-rata siswa saya itu mungkin di dalam diri mereka belum ada minat atau tidak ada keinginan untuk menguasai pelajaran bahasa Inggris, atau mungkin tidak ada talenta atau bakat, sehingga tidak terlalu terfokus untuk bagaimana caranya supaya bisa berbahasa Inggris, bagaimana caranya belajar supaya bisa berbahasa Inggris. Dan metode itu salah satu caranya saya juga pernah pakai dulu waktu saya belajar bahasa Inggris gitu kan. Dapat gambar, terus misalnya saya berusaha untuk menjadikan sebuah kalimat, dan itu saya praktekkan. Kalau kita lakukan itu berulang-ulang, saya yakin akan timbul terjadi suatu kebiasaan itu tadi. Dan kebiasaan positif itu tentunya kan. dan ini yang ingin saya rubah sekarang, kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris. Betul. Nah, itu yang masih kurang. Kalau yang memang sudah ada kelihatan bakat dari SMP terus sampai masuk SMA, udah kelihatan bakat-bakat yang udah punya talenta atau kemampuan dalam bahasa Inggris, saya kira cepat sekali mereka menangkap dari apa yang kita lakukan itu, dan mengucapkan, mengeluarkan
dan mempraktekkan gitu dengan menggunakan bahasa Inggris dengan baik begitu. Baik, terima kasih Pak Rade. Nah, di sini dari pembelajaran naratif teks berbasis dengan media gambar tadi. Media gambar. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki agar kedepannya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Ya mungkin media gambarnya itu harus lebih kreatif gitu kan. Lebih, ya itulah pentingnya punya nilai inovasi dalam diri gitu kan. Sehingga kita bisa menciptakan suatu hal-hal yang lebih kreatif lagi dalam memancing, dalam attract, menarik minat dari siswa itu untuk belajar gitu kan. Baik, terima kasih. Jadi di sini mungkin ke pembelajaran hal-hal yang perlu diperbaiki adalah media gambarnya harus lebih kreatif lagi, sehingga dapat menarik minat siswa untuk bisa bisa tertarik dan berpikir kritis terkait dengan materi yang diajarkan. Baik, terima kasih. Nah, kita lanjut ke perbaikan setelah pendampingan. Jadi apa rencana tindak lanjut Pak Lalu Darwati terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tindak lanjutnya untuk ke depan begitu. Untuk sementara ini saya pertahankan dulu apa yang sudah kita dapatkan. Nah, nanti akan muncul suatu perbaikan-perbaikan tatkala apa yang kita lakukan pada saat ini setelah kita evaluasi dan kita nilai ternyata belum meningkatkan hasil yang kita harapkan, baru kita memikirkan langkah-langkah ke berikutnya. Begitu. Namun karena baru beberapa minggu lah kita bilangnya, jadi dalam proses evaluasinya itu belum kita lakukan secara maksimal gitu kan. Sehingga untuk menentukan rencana ke depan saya pikir belum. Artinya saya harus evaluasi dulu kegiatan saya ini ada nggak peningkatan. Dilihat dari segi kemampuan siswa, attitude siswa, tingkah laku siswa itu, baru ke depannya untuk melakukan perubahan harus menentukan metode-metode yang lain juga kan dalam menentukan perubahan-perubahan tersebut. Nah, saya pikir belum lah gitu ya untuk melakukan itu. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya Pak Lalu Darwati terkait dengan aksi nyata di kelas adalah melakukan evaluasi terlebih dahulu mengenai metode yang sudah diterapkan, yaitu naratif teks dengan media gambar. Betul. Jika nanti hasilnya kurang ataupun ada yang perlu diperbaiki, barulah nanti disusun berdasarkan hasil evaluasi. Ya, betul. Mantap, geng. Terima kasih Pak Lalu. Nah, baik Pak Lalu, kita masuk pada instrumen akhir, yaitu di proses pendampingan ini sendiri. Nah, alhamdulillah kita sudah melakukan pendampingan kurang lebih 59 menit. Nah, sudah berjalan 59 menit. Kita menggali mulai dari tantangan-tantangan belajar di LMS, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan terakhir adalah tadi kita membahas mengenai aksi nyata di kelas. Baik. Nah, dari perbincangan kurang lebih selama 59 menit tadi, apa hal yang menarik yang dapat Pak Lalu Darwati simpulkan seperti itu? Ya, di sini saya bisa mengeluarkan unek-unek saya, apa yang saya rasakan selama ini kepada pengajar praktek saya, supaya nanti bisa ke depan itu lebih baik lagi,
dan apa yang harus kita lakukan saat ini, kedepannya itu harus lebih baik lagi. Itu baru menunjukkan suatu proses yang positif apapun yang kita lakukan itu, kan. Dan saya berharap juga pengajar praktek kita itu lebih banyak memberikan nasihat mungkin, atau bisa kita bilang itu bukan peringatan ya, tapi support, dukungannya, supportnya itu dalam bentuk nasihat atau mungkin dalam bentuk apalah gitu ya, yang kita harapkan dari pengajar praktek itu. Yang berikutnya juga dengan pengajar praktek kita itu berbincang terbuka. Artinya segala unek-unek itu tidak ada rasa berat untuk menyampaikan, tidak ada rasa sungkan untuk meminta bantuan untuk memperbaiki diri kita sebagai CGP gitu kan. Artinya kolaborasi yang kita lakukan udah cukup baik, dan apa yang udah kita lakukan ini mudah-mudahan CGP ke depan itu kan menghasilkan yang lebih baik juga begitu kan. Ya, saya pikir itu ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Lalu Darwati. Jadi hal yang menarik adalah karena bisa kalau bahasa anak mudanya bisa curhat ya, bisa curhat. Nah, karena dengan PP ini tidak sungkan. Betul. Nah, kemudian ada saran juga untuk kami agar lebih lebih terbuka dalam memberikan nasihat ataupun arahannya seperti arahan itu. Ya, betul itu maksudnya. Baik, terima kasih Pak Ali. Kemudian dari proses pendampingan ini, saya selaku pengajar praktik mungkin ada saran yang bisa Pak Lalu Darwati sampaikan agar proses pendampingan bulan-bulan berikutnya bisa lebih baik lagi, atau mungkin dari segi jadwal atau mungkin dari segi teknis penyampaian wawancaranya, mungkin Pak Lalu Darwati bisa mengutarakan. Kalau saya pribadi sudah berjalan dengan baik, tepat waktu. Cuman intinya itu aja. Semua kita itu harus bisa responsibilities itu. Tanggung jawab terhadap apapun yang dibebankan kepada kita itu, yang artinya tanggung jawab 100%. Dan saya yakin apapun tantangannya, kalau sudah bertanggung jawab 100% akan pasti bisa diatasi, bisa dilaksanakan dengan baik. Dan contohnya sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Itu artinya semua antara pengajar praktek, CGP sudah bertanggung jawab terhadap beban-beban yang ada pada diri kita masing-masing itu kan, sehingga terlaksana proses ini dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Dan saya pikir udah bagus sekali. Dan saran yang untuk yang lain mungkin tidak ada, Pak. Itu saja pesan saya, tanggung jawab itu yang perlu kita pegang sama-sama. Supaya ke depan kita menjadi guru yang profesional, guru yang menjadi panutan dan tuntunan bagi generasi-generasi muda kita. Amin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sesi pendampingan individu ke-0 ini sudah berjalan dengan lancar. Amin. Saya pribadi selaku pengajar praktek mohon maaf apabila dalam penyampaian pertanyaan ataupun menggali informasi dari Pak Lalu Darwati ada kata-kata yang tidak berkenan, saya pribadi mohon maaf. Dan saya sangat mengapresiasi karena dari awal seleksi sampai berjalan pelatihan 1 bulan masih bertahan dan tetap semangat. Dan semoga nanti berarti kan sudah berjalan 1 bulan. Semoga dan menjadi harapan kami juga 8 bulan berikutnya tetap semangat. Insya Allah. Dan saya juga mendapatkan nasihat tadi, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita mulai. Kita sudah mulai mau ikut guru penggerak, kita juga harus menyelesaikannya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Lalu Darwati. Kita akhiri pendampingan
individu ke-0 dengan bacaan hamdalah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.